NLP. Jadi kenapa selalu pengimbasan gitu kan ya? Karena setiap pelatihan kan memang nggak semua orang bisa ikut, nggak semua orang mewakili sekolah gitu. Jadi memang setiap pelatihan apapun harusnya atau wajibnya melakukan pengimbasan. Jadi bukan cuma untuk guru penggerak saja. Jadi setiap salah satu di antara kita mengikuti pelatihan, wajibnya itu harusnya kita melakukan pengimbasan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Ya, ini pengimbasan yang akan saya lakukan itu pada pelatihan yang Kamis 9 November 2023. Modulnya modul disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu apa? Nanti kita lihat. Yaudah kita explaining dulu deh yang gampang. Kalau saya bilang tepuk 1, 1, saya bilang tepuk 2, 1, 2 gitu ya. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 3. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4. Oke? Ya. Gerakannya juga harus betul. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke. Tepuk lingkaran. Tepuk lingkaran tuh begini. Oke, tepuk lingkaran. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita lihat. Untuk apa sih disiplin positif itu? Di sini kalau saya cuma membacakan modulnya aja ya. Tujuan pembelajarannya peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan. Dan yang ketiga, peserta dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang penting yang ditanamkan oleh murid. Ini ada semacam ilustrasi. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya Anda A, sobeklah secari kertas, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan salah satu di tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya, buat sebuah kepala. Kemudian untuk yang B, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Bisa dikasih gitu kan? Bisa dikasih, bisa enggak, gitu kan? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi siapa kira-kira yang memberikan kendali atau kontrol? Siapa Bapak Ibu? Yang memberikan kendali itu siapa? Si A atau si B? Si yang memberikan kendali, yang melakukan kontrol. Nanti si B, ya. Nah, nanti teori-teori ini bisa kita terapkan di kelas. Kita lihat coba lagi. Setuju atau tidak setuju? Guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju nggak?
Setuju? Kemudian mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dalam menguatkan karakter murid. Mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Mengkritik dan membuat murid merasa bersalah. Tidak. Oke, apa-apa. Peraturan harus dipatuhi. Apabila dilanggar, konsekuensinya adalah hukuman. Setuju nggak? Setuju. Orang dewasa memiliki hak memaksa. Hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Setuju. Selanjutnya adalah paradigma stimulus respon. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teorinya ya. Cuma kita yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Ini masih teorinya dulu ya Bu ya. Kita lanjut. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata disiplin? Bapak Ibu, kalau di sini disuruh silakan tuliskan pemikiran Anda tentang disiplin pada kertas post-it, kemudian tempelkan. Kita langsung aja kali ya. Apa sih disiplin? Peraturan. Disiplin, peraturan. Ada lagi? Kepatuhan. Ada lagi? Ketaatan. Lanjut. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi artinya disiplin itu kalau melihat dari apa pengertiannya, jadi untuk kontrol diri dan untuk semua orang gitu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Motivasinya dengan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam meningkatkan motivasi, menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu kalau yang berapa? 5. 5 atau 6? 5. Hah? P5. P5. Maksudnya nilai kebajikannya. Oh, 6. 6 kan? Itu yang diharapkan ke depannya. Aktivitasnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada murid-murid Anda? Bapak Ibu, sudahkah menerapkan disiplin positif kepada anak-anak? Udah pasti sudah ya, kan kita guru, nggak mungkin kalau enggak gitu. Ya? Nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Mengapa? Ini kayaknya kita lewatin aja ya. Oh, sudah selesai, terima kasih. Kita lanjut ke modul kedua. Modul kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kadang kita suka antara motivasi, hukuman, penghargaan campur aduk gitu. Tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu bisa baca ya? Peserta dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang 7 serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Setujukah Anda hukuman mengajarkan anak untuk disiplin? Setuju nggak? Yang kedua, hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan. Penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Setuju ya? Kita lihat apa itu teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia menurut apa nih bacanya? Janet Boston. Yang pertama ada motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oh jadi gitu. Kalau kita nggak ngerjain, kira-kira diomelin nggak ya? Dihukum nggak ya? Itu berarti motivasi eksternal. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi bapak ibu guru misalnya, kalau saya ngerjain ini dapat 100, saya mau dikasih hadiah. Itu motivasinya. Kemudian motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi, contoh misalnya, saya mau jadi juara 1, maka itu saya melakukan apa yang diperintahkan. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Kita lanjut tadi motivasi, sekarang hukuman ya. Hukuman.
Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Oh, mencatatnya saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bisa dibedakan ya, Bu? Ternyata lari juga konsekuensi gitu, bukan hukuman. Kemudian selanjutnya tadi udah motivasi, hukuman, sekarang penghargaan. Kita lihat penghargaan. Penghargaan itu bisa jadi bisa mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan merusak hubungan. Mungkin ini akibat-akibatnya kali ya. Akibat positif dan negatif. Intervensi 30 detik. Jadi tadi ternyata penghargaan pun nggak selalu berdampak positif. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berubah lebih lagi? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Ini mungkin ke murid-murid kita kali. Jadi ada kalanya kita harus mengintervensi anak-anak. Kita lanjut aja. Refleksi. Setelah mengikuti sesi ini, hal baru apa yang mampu merubah paradigma berpikir saya? Bapak Ibu? Dari yang tidak disiplin jadi disiplin. Betul. Lagi. Bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Ada lagi? Tidak selamanya penghargaan berdampak positif. Tidak selamanya penghargaan berdampak positif. Oke, modul kedua sudah selesai. Selanjutnya modul ketiga itu adalah keyakinan. Kayaknya kita udah pada bikin ya? Udah, tadi juga udah berbagi sesi. Ya. Itu ada Di PNM. Keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dan peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Peserta akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Peserta dapat melakukan simulasi pembuatan perumusan keyakinan kelas. Kadang kita berpikir keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, tapi nanti kita lihat apakah sama apa enggak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
hadir tepat waktu ke sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm jika mengendarai motor? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi gitu, maksudnya daripada dibikin peraturan, kenapa nggak dibikin keyakinan? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah hal yang sama? Adalah hal yang sama? Tidak. Oke, betul. Tidak ya? Kemudian, keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Oke, lanjut. Dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Ya. Pintar semua. Sekarang kita lihat apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan berikut. Ini sebelahnya itu peraturan nilai-nilai kebajikannya, ya, yang sebelah kanannya keyakinannya. Saling membantu, membersihkan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan, mengembalikan buku pada tempatnya. Biasanya kan kalau yang kita pajang di kelas itu peraturan kelas kan, buanglah sampah pada tempatnya, mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi nanti disuruhnya itu bukan disuruhnya, jadi nanti kedepannya itu yang ditempel di kelas bukan peraturan, tapi nilai-nilai kebajikannya atau yang kita sebut juga dengan keyakinan kelas tadi. Karena apa? Karena katanya kalau peraturan itu cenderung di tapi kalau nilai kebajikan itu memang akhirnya betul tertanam di diri. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Kira-kira langkahnya yang pertama apa ya Bapak Ibu ya? Ini kan urutannya nih. Urutannya yang pertama apa? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi untuk menyusun keyakinan kelas itu awalnya diskusi dulu. Kadang-kadang kita bikin peraturan kelas gurunya. Jadi kita pahamnya itu peraturan kelas itu. Padahal yang diharapkan itu kita bukan bikin peraturan tapi bikin keyakinan kelas. Jadi selama ini kan Bapak Ibu guru ketika menempel peraturan kelas, anak-anak nggak diajak diskusi, betul nggak? Udah langsung tempel aja nih. Pokoknya anak-anak harus patuhi ini ya. Jadi di situ penguatan karakternya tidak terjadi. Jadi motivasinya nanti cuma saya takut begini, saya cuma itu doang tanpa dibangun karakter. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga yang pertama. Kemudian setelah itu apa kira-kira? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Pergi. Menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Terus mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih
terakhir meninjau ulang kayak capaian kelas dari waktu ke waktu. Jadi boleh selama 1 tahun itu keyakinan kelasnya dirubah karena nih karakter yang ini misalnya yang pertama sudah terbentuk nih di kelas ini, boleh tambahin lagi untuk penguatan karakter berikutnya. Ya. Kemudian nah ini tadi pertama peraturan kelas, keyakinan kelas, terus berubah menjadi lingkungan yang positif, yang pada akhirnya diharapkan itu jadi budaya positif. Jadi anak melakukan satu kebaikan atau satu kebaikan, satu keburukan, itu udah nggak lagi berdasarkan peraturan gitu. Jadi oke, mulai berawal dari peraturan. Apa-apa, awalnya kita bikin dulu nih peraturannya kira-kira apa. Terus nanti kita rubah tadi yang peraturan tadi menjadi kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Nanti diharapkan keyakinan kelas yang diterapkan oleh kita terhadap anak-anak menjadi satu lingkungan positif di kelas. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 lingkungan kelasnya positif, jadi budaya yang positif. Mungkin anak-anak nggak akan lagi buang sampah sembarangan. Kita nggak perlu lagi teriak-teriak, nak sampahnya gitu. Karena sudah jadi budaya positif. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Memang perlu pembiasaan, perlu kerja keras kita. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi kesepakatan itu hampir sama dengan peraturan ya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Oh ini contoh, maaf ini contoh. Yang mana yang merupakan kesepakatan kelas, yang sebelah sini apa yang sebelah sana? Yang kesepakatan kelas yang mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Keyakinan kelas ya? Kanan. Yang kiri? Kesepakatan kelas. Apa nih? Lanjut ya? Lanjut. Peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nanti itu tuh yang kita tempel. Jadi apapun itu tidak harus selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Anak-anak terbentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu kalimatnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Menghormati orang lain. Kalau sini ada menghormati orang lain, mungkin kalau terlambat jadi ganggu gitu kali ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi kalimat keyakinan kelasnya bisa kita pakai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Bapak Ibu udah semakin ngerti ya, semakin bisa membedakan mana peraturan dan mana
keyakinan kelas. Ayo simulasi membuat keyakinan kelas. Udah ya Bapak Ibu ya? Udah dapat sertifikatnya mana? Siapa yang udah dapat? Mak udah dapat sertifikatnya Mak? Baru aku. Yang lain? Itu print. Hah? Masih menunggu. Yang lain masih menunggu. Masih validasi. Ayo lagi dong bantuin dong. Masih dong. Yang lain, PM-nya udah dapat sertifikat? Oke, kita lanjut modul berikutnya, kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dan tindakan manusia baik murid maupun guru. Peserta dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Peserta dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak potong. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan bertahan, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh orang tua maupun lingkungan sekolah. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, diterima menjadi bagian satu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, self esteem dan keinginan untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, merupakan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Biasanya anak-anak yang bermasalah di kelas, ini 5 kebutuhan dasarnya mungkin saja ada yang tidak terpenuhi. Jadi akhirnya kekurangan itu diluapkan kepada orang lain. Studi kasus. Bapak Ibu coba perhatikan. Dinda seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah pulang sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada gurunya. Menurut Anda, mengapa Dinda begitu terhadap ibu lain? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Tadi kan ada kasih sayang, tahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Tadi dari kasus tadi kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan Kasih sayang dan kesenangan mungkin. kasih sayang, Dan kesenangan. satu aja Bu. Oh, satu aja. Sayang. Kasih sayang. Kita lanjut lagi. Studi kasus kedua. Tahun ini Dimas menjadi murid kelas 1 SMP. Ia senang sekali ketika di sekolahnya ia mulai belajar bahasa Inggris. Setiap hari ia belajar bahasa Inggris, ia terlihat rajin dan bersemangat. Ia terlihat rajin dan bersemangat sekali belajar, sampai akhirnya ia bisa bicara dalam bahasa Inggris sederhana dengan baik dan lancar. Kebutuhan apa yang telah dipenuhi? Kesenangan atau coba lihat tuh. Yang mana kira-kira? Kesenangan atau penguasaan ya? Kira-kira yang mana? Penguasaan atau kesenangan? Kalau senang dia nggak sampai bisa. Sampai akhirnya dia bisa kan. Jadi ke Penguasaan. kesenangan kan karena dia senang akhirnya menguasai kebutuhan itu yang dipenuhi. Iya nggak? Setuju nggak? Kalau menurut saya sih gitu. Karena dia senang akhirnya dia menguasai gitu. Awalnya dari rasa senang dulu, terus akhirnya jadi menguasai. Ini kalau menurut saya ya. Gimana kira-kira Mbak Jino? Bisa? Senang dulu baru kemudian menguasai. Oke? Kita lanjut ke studi kasus berikutnya. Ihsan, siswa SMA kelas 10A, SMA Karakter Mulia, adalah anak pendiam dan pemalu. Ia lebih banyak membaca di perpustakaan atau berdiam di kelas setiap jam istirahat. Suatu ketika SMA Karakter Mulia mengikuti lomba debat antar SMA. Tiba-tiba Adit, salah satu anggota tim yang ditunjuk mengikuti lomba, dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Kepala sekolah bertanya kepada guru tentang siswa yang dapat menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena pengetahuannya yang luas dan kinerjanya yang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Ternyata Ihsan dan teman-teman satu timnya, Sinta dan Indra, menjadi dua tim. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri. Ia tidak lagi pemalu dan pendiam. Kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi pada Ihsan sehingga dia berubah gitu. Yang mana? Sorry. Yang mana? Jadi dia menggantikan temennya ya untuk lomba debat. Penguasaan. Yang ini baru kasusnya penguasaan. Dia yang udah menguasai. Kalau dibanding tadi kasus yang kedua, yang sebelumnya diawali atau dimulai dari
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Hah? Dari 5 posisi kontrol ini, yang menurut Bapak Ibu paling baik yang mana? Teman. Manajer. Kalau kita jadi teman mulu, kapan dia belajar? Sebenarnya boleh nggak guru itu melakukan 5 posisi kontrol ini? Boleh saja di situasi dan kondisi tertentu. Sekarang kita belajar mengidentifikasi. Patuhi aturan saya. Atau awas, kamu selalu saja salah. Kamu pasti selalu yang berada di atas. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Jadi posisi kontrol di mana? Kan ada kita sering ngomong gitu ya. Nah, Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Jadi apa tadi saya ulang lagi? Pembuat, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pembuat rasa bersalah ya. Lanjut. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo, ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ini posisi kontrol apa? Manajer. Hah? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Antara pemantau atau manajer. Manajer. Oh ini satu-satu kali ya. Kasusnya satu-satu. Peraturan apa gitu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini berarti pemantau. Kemudian ayo bantulah demi Bapak, ini apa gitu? Nah, kemudian apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya? Tambah tahu atau tambah bingung? Dua-duanya. Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Ayo, Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Kira-kira tipe yang mana ya? Penghukum, guru menggunakan hukuman fisik maupun tentang kata-kata gitu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru membuat rasa bersalah akan membuat kehimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau merasa bunuh diri. Guru akan berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Teman, kalau pemantau, guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kalau manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar memperoleh solusi atas masalahnya. Kira-kira tadi kan kita sepakat yang terbaik manajer. Kira-kira sudahkah kita termasuk tipe yang manajer? Ya, refleks dikit. Soalnya kadang ada di sini, ada di sini. Sudah belum? Tapi kadang-kadang kita sering juga ya Bu, tanpa sadar membuat rasa bersalah. Yang fisik enggak. Kalau fisik insya Allah kita
dan pemantau juga. Tapi yang membuat rasa bersalahnya itu kadang-kadang enggak begitu, kitanya kesel, ya. Paksa gitu. Secara paksa dalam situasi ini. Tapi mudah-mudahan kita tipe yang terakhir. Kalau belum, mari sama-sama kita berusaha. Tipe manakah yang paling ideal? Segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Kalau kemarin sih dari 5 modul itu, karena kan ini cuma 1 jam dari 5 modul itu, ya kalau dalam pelatihan aslinya kita melakukan tugas-tugas yang tadi, gitu. Bikin keyakinan kelas, bikin simulasi kasus, membahas studi kasus, gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Tujuan pembelajaran khusus, peserta menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Peserta dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya itu, ketika murid melakukan kesalahan, jangan dihukum, jangan dibentak. Tapi kadang kita juga kadang-kadang nggak sabaran ya Bu ya, gemes gitu, dia lagi. Tapi mungkin itu karena lingkungan kita belum menjadi lingkungan yang positif. Mungkin kalau sudah terbentuk lingkungan positif, budaya positif, kayaknya kesalahan-kesalahan bisa diminimalisir. Tahapan restitusi dan kaitannya dengan teori kontrol. Strateginya menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, dengerin dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Teori kontrolnya. Nah, ini praktek segitiga restitusinya. Jadi enaknya ada kasusnya ya. Lanjut aja. Nggak kelihatan kan Bu? Lanjut aja ya. Lanjut dulu ya. Sisi 1, menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kalau ada satu masalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi itu anak gak ketakutan gitu, ketika dia berbuat salah. Jadi distabilkan dulu istilahnya identitasnya. Kalau di sini istilahnya menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi jangan langsung menjudge anak-anak, ini kamu nih benar-benar ya masalah mulu di kelas. Padahal kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu masalahnya dia apa gitu.
baik perilaku yang salah maupun perilaku yang benar. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, Bapak Ibu lanjutkan dulu identitasnya, itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nggak apa-apa kok, ini juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Jadi jangan langsung diomelin ya. Selanjutnya sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asik buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhanmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya yang dia lakukan tadi sebenarnya gak buruk amat gitu. Walaupun buruk. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi disampel dulu tindakannya. Oh ternyata tindakan itu salah gitu. Walaupun dengan kata-katanya hanya kelihatannya nggak kasar, nggak langsung kamu salah gitu, tapi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Mudah-mudahan kita terbiasa begitu ya Bapak Ibu ya, sama anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, sisi ketiganya, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi diingatin lagi. Ketika anak melakukan kesalahan, diingatin lagi tuh yang jadi keyakinan di dalam sekolah, di dalam kelas atau di dalam keluarga. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi yang pertama tadi ditenangin dulu, stabilin. Dari masalahnya. Yang kedua menjadi validasi. Kalau memang betul yang dilakukan itu salah. Yang ketiga diingatkan, ya, diingatkan apa yang sudah jadi keyakinan yang disepakati. Jadi ada tiga tadi ya, tiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu yang idealnya dilakukan kita sebagai guru di kelas. Kita lanjut, ada contoh kasus. Mario dan Andi merupakan murid kelas 8 di SMP Benas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di luar kelas. Jadi kata Pak Jokonya, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata si Mario dan Adi, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan lindu. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak maksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Ini apa ini namanya? Hah? Validasi ya, validasi. Kemudian, ya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama
berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ini lupa lagi. Nggak cari siapa yang salah, validasi juga ya. Validasi juga. Iya Pak, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah masih validasi. Iya Pak, sekarang mari kita bicara tentang ini baru apa? Menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Ya, di awal berarti pertanyaannya itu dari menstabilkan identitas ya. Oke, contoh kasus lagi. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Jadi kita dituntut Bu, ketika ada anak-anak yang bermasalah, pakai tadi segitiga restitusi tadi. Menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan kelas. Tugas Anda. Mau dikasih tugas Bu? Dari posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru, jelaskan. Oh, yang tadi dari kasus tadi. Posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Yang 5 posisi kontrol tadi. Manajernya. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Apa? Dia dilempar dari mana? Hah? Ke? Ketenangan. Tadi 5 kebutuhan dasar ada ketenangan ya? Kesenangan. Kesenangan apa kebebasan ya? Karena mereka senang melakukan itu. Kebebasannya positif harusnya. Iya, kesenangan. Jadi posisi kontrolnya manajerial, kebutuhannya kesenangan. Apa yang dikatakan dulu dalam tahap menstabilkan identitas, validasi, tindakan, dan mencari keyakinan tadi ya. Dari kita ini satu-satu. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Kira-kira apa? Kira-kira? Maksudnya yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Mendapatkan konsekuensi. Kalau keyakinan mereka diminta yakin nggak dengan perbuatan itu baik atau tidak gitu. Kalau mereka yakin itu udah baik, berarti kan dia tidak akan berulang salah. Salah ya, Iya benar. Nggak ada yang salah Bu, benar aja. Orang kita berpendapat tuh. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, tadi kan prinsip restitusi ada 3 kan? Apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Minta maaf tentunya. Ya kan? Ya kali masa gak minta maaf untuk minta maaf dan tadi merubah tadi yang keyakinannya, yang kebutuhan dasar manusia akan kesenangannya dirubah. Jadi kesenangan itu nggak harus seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita udah sampai 5 modul nih.
Kalau pelatihan tuh dari pagi sampai sore. Jadi dari ngomong dulu. Ekspres. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan enggak ya. Nanti kita sharing aja, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama yuk rubah awalnya dari lingkungan kelas dulu jadi lingkungan yang positif dan jadi budaya positif di sekolah kita. Kedepannya harapannya seperti itu, ya. Mungkin sampai di sini saja pengibasan PGP kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa diterima walaupun sedikit, paling nggak ada masukan sedikit-sedikit. Karena biasanya begitu, air aja kalau dituangin lama-lama berkurang ya Bu ya. Jadi dari sumbernya segini saya dapat, saya memberikan ke yang lainnya atau ke Bapak Ibu yang sedikit, tapi paling nggak sedikit-sedikit lama-lama menjadi. Insya Allah Bapak Ibu guru terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap ikhlas. Ya, kita jadikan sekolah kita itu memiliki budaya positif yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.